kalian menyukai channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi bersama Bapak Ardian hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah: pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu menyebutkan cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. Kedua, setelah membaca teks Sang Saka Merah Putih, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar manfaat hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memiliki ragam manfaat bagi manusia. Pemanfaatan yang berlebih dapat menyebabkan hewan dan tumbuhan tersebut berkurang, bahkan akan mengalami kepunahan. Nah, Indonesia kaya akan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam tersebut berkurang dikarenakan banyaknya hewan dan tumbuhan yang punah karena pemanfaatannya yang berlebihan. Jika kekayaan sumber daya alam berkurang, maka makhluk hidup lain akan kekurangan sumber makanannya. Berikut beberapa sumber daya alam tumbuhan dan hewan yang hampir punah atau jumlahnya sedikit. Tumbuhan dan hewan langka harus kita lestarikan. Bahkan, tumbuhan dan hewan yang masih banyak juga harus kita lestarikan supaya tidak punah. Manusia adalah pihak yang paling banyak memanfaatkan hewan dan tumbuhan untuk diambil hasilnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia berkewajiban untuk melestarikannya. Lalu, bagaimana cara melestarikan? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Tidak melakukan penebangan pohon secara liar. Ada lagi, nak? Iya, benar sekali ya. Tidak melakukan perburuan hewan langka. Nah, selain itu, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang pertama, melakukan sistem tebang pilih. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak saat menangkap ikan. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam penanaman pohon maupun budidaya hewan. Yang keempat, melestarikan tumbuhan dan hewan di suaka marga satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Anak-anak, tahukah kamu Sang Saka Merah Putih itu apa? Iya, benar sekali. Sang Saka Merah Putih adalah sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Nah, sekarang perhatikan teks bacaan berikut. Sang Saka Merah Putih merupakan sebutan bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Merah berarti berani, putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm x 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Karena usianya yang sudah tua, Sang Saka Merah Putih tersebut terakhir kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm x 200 cm. Dari teks bacaan tadi, kalian dapat menemukan informasi penting. Nah, ada cara mudah dalam menemukan informasi penting adalah menggunakan kata tanya. Kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa akan mengetahui hal yang terjadi. Kata tanya siapa itu mengetahui pelaku ataupun tokoh. Kata tanya di mana itu mengetahui tempat.
Kata tanya kapan itu mengetahui waktu kejadian. Kata tanya mengapa itu mengetahui sebab atau alasan peristiwa terjadi. Kata tanya bagaimana mengetahui cara proses peristiwa tersebut terjadi. Nah, berikut merupakan peta konsep dari teks bacaan tadi Sang Saka Merah Putih. Ada kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, dengan kata tanya tersebut kita mengetahui informasi penting yang ada pada teks Sang Saka Merah Putih tadi. Nah, anak-anak Bapak, hari ini kita sudah belajar mengenai melestarikan hewan dan tumbuhan, mengenai sejarah Sang Saka Merah Putih, dan mengenai cara menemukan informasi teks bacaan. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Pesan Bapak selalu terapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. M yang pertama adalah mencuci tangan, yang M yang kedua adalah memakai masker, M yang ketiga adalah menjaga jarak, M yang keempat adalah menjauhi kerumunan, dan M yang terakhir adalah membatasi mobilitas. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa, dadah.